infrastruktur digital kita itu dikuasai Cina. Mereka punya 41 proyek digitalisasi, mulai kabel internet, bawah laut, di atas, dan segala macam, aplikasi 70-an, banking, segala macam. Di Cina dan termasuk Indonesia, di Indonesia? Di sini, 41 di sini saja. 41 proyek. Itu 2022. Makanya kita kadang-kadang sering dihubungi orang kan, dihubungi customer. Salah satunya. Jalan raya dikuasai, aplikasi dikuasai, cloud dikuasai, pusat data mereka bangun di sini. Total 2022 saja mereka punya lebih dari 41 proyek. Itu adalah proyek digital Silk Road. Ibarat manusia kita ini udah telanjang di depan Cina ya. Persis. Indonesia Bang, nomor 1 pemain judi online. Dari 5 besar dunia, nomor 1 Indonesia. Allahu Akbar. Ada 178 akun unik judi online. Ada 18 juta pemain judi online aktif. Sekarang kita masuk era digitalisasi. Oke. Segala macam aspek kehidupan kita hampir semuanya ada transformasi digital. Termasuk dalam konteks pelayanan pemerintahan. Itu ada digitalisasi yang cukup masif lah beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ada inisiatif namanya Pusat Data Nasional. Itu membangun pusat data. Sejak kapan tuh? Kira-kira 2 tahunan. Oke, 2 dimulai tahun. Ya. Satu di Cikarang itu sedang dibangun, pinjaman dari Prancis 2,6 triliun. Kemudian satu di Batam, kayaknya juga ongoing. Satu rencana di IKN. Oke, nggak ada kekaitan sama Budiman Sujatmiko dulu, nggak ada ya? Kurang tahu saya mungkin. Oh, kurang tahu, oke. Nah, kemudian tapi menuju ke sana karena butuh waktu dan butuh dana. Kemudian ada transisi namanya Pusat Data Nasional Sementara. Ya, ini dari info yang saya terima itu di pusat data sementara itu di mana? Pusat data, ini cloud itu, walaupun memang ada fisiknya, cuman kan konsepnya cloud gitu. Katanya yang provide adalah Telkom dan Lintasarta. Jadi di sana disatukan, diintegrasikan data-data dari kementerian, provinsi, kabupaten, kota. Dari satu yang saya terima itu 400-an instansi. 400-an instansi. Sebenarnya motivasinya bagus, planningnya bagus. Tapi kemudian ketika terjadi serangan ini banyak tanda tanya. Pertama tentang kesiapan gitu. Tentang kesiapan. Kemudian ini kan hari keempat, hari kelima masih lumpuh kira-kira. Walaupun ada klaim itu sudah mulai berangsur. Nah, ini yang agak inilah agak kalau saya dari sisi teknis kok apa istilah berangsur itu apa maksudnya kan gitu. Gitu. Berangsur apa? Berangsur pulih. Pulih. Ya itu yang buat saya ragu maksudnya apa berangsur pulih. Tapi yang jelas kemarin kejadian di imigrasi itu kan itu ada antrian panjang karena datanya memang dicuri. Ini serangan gitu. Serangan ransom gitu. Jadi ada kelompok yang menyerang kemudian minta ransom, minta tebusan. Tebusannya itu tadi. Itu 8 juta dolar. 8 juta dolar katanya. Dan katanya grupnya itu namanya Brain Chipper. Nama grupnya, nama kelompoknya Brain Chipper. Brain Chipper. Ini yang melakukan Iya, Brain Chipper. Ya, Brain Chipper. Ya, Brain Chipper yang melakukan serangan. Nah, ini kalau saya dari sisi teknis ada banyak tanda tanya dan kemudian dari sisi respon mitigasi lebih bertanya-tanya lagi. Sisi teknis ya, mungkin gambaran karena ini mungkin bukan konsumsi umum lah ya karena teknis banget gitu. Tapi intinya dari beberapa laporan yang dirilis gitu ya, itu kita tahu standar yang digunakan itu ya dari standar teknis menggunakan operating system segala macam kok yang bukan standar ini untuk negara gitu. Padahal kalau saya Pak Refli kemarin sampaikan sekarang ya kehidupan kita ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan digital. Maka berbicara kedaulatan NKRI ya berbicara juga kedaulatan digital. Ini satu bagian yang integral lah, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika pusat datanya itu tumbang, yaitu seperti bangunan fisik milik negara, yang penting yang isinya data-data penting itu runtuh seisi-isinya. Itu analogi yang sangat-sangat tepat lah gitu. Ini dalam konteks ini dicuri atau dirusak? Dicuri. Jadi ransom itu biasanya adalah ransomware itu adalah dia sambil minum dia masuk kemudian mengenkripsi data, memberi kunci pada data tadi, sehingga pemilik asli kita pemerintah tidak bisa mengakses lagi kecuali pakai kunci yang dikasih dia, dibuat oleh dia Brain Chipper ini. Ini kayak ini X saya dulu sebelum X itu? Twitter. Twitter saya. Itu password kan? Iya. Ini datanya dienkripsi, data-data itu ada dikunci. Nah, kemudian grup ini menjual kira-kira kuncinya ke siapapun yang mau.
awalnya pasti ke pemilik pemerintah. Oke, untuk Kalau- tebusan. Ya, kalau nanti tidak Iya. Iya. gubris tidak match, ya tidak deal, biasanya nanti masuk ke bridge forum dijual. Nah, tapi gini Bang, ya, saya kemudian tadi cari gitu ya tentang brain chipper itu. Iya. Ini kelompok ini. Chipper tuh lebih murah gitu. Bukan, chipper. bukan dia Chip itu. CIPHER. Oh, oke, Ya. oke. Brandnya tuh brand. Brandnya brand otak Oke. itu ya. brand ya, brand otak ya. Oke, otak. oke. Dia pernah mungkin bulan ini pertengahan itu merilis hacking note. Jadi Iya. kepada yang dia tidak hanya satu ini gitu, di tempat-tempat lain juga. Itu sudah bisnis mereka. Nah, mereka mengirim note itu. Saya yakin note-nya juga sama dengan yang dikirim ke pemerintah Indonesia. Iya. Itu note-nya adalah ada 3 poin. Pertama, jangan lapor polisi. Oke. Oke. Kedua, jangan perbaiki sendiri. Ini kalau saya terjemahkan. Ketiga, jangan pakai jasa pihak ketiga untuk recovery datamu. Oke. 3 hal itu. Dia bilang tegas, kalau melanggar salah satu saja, kita akan menolak untuk Negosiasi. negosiasi. Mereka bilang begitu. Artinya data itu di-destroy sama mereka. Oh, macam-macam mereka kalau mau. Itu Oke. bayangkan Bang Refli, data imigrasi, data BSSN, Iya. DPR, MPR di host di sana. Iya. Kementerian 56 dan setingkatnya. Nah, sekarang pertanyaan kita, kenapa pemerintah mengumumkan yang bahwa ini ada ransomware minta tebusan 8 juta dari brain chipper. Sedangkan note-nya ini baru dirilis kemarin. Artinya mereka merilis sekitar 14 Juni kalau nggak salah, dan itu ada di internet. Artinya pemerintah kalau memang ini brain chipper pasti akan mendapat note yang sama, 3 note yang sama. Pertanyaannya, kenapa mereka umumkan? Pemerintah umumkan. Kemarin kan diumumkan Iya. Kominfo kan atau BSS juga BSS Iya. aja. Ini minta tebusan 8 juta, 131 miliar dan kita menolak untuk membayarkan gitu. Oke. Nah, saya melihat ini jelas notnya tidak seperti itu. Nah, inilah yang Oke. orang jangan lapor polisi, ini malah publikasikan rakyat Indonesia. Iya. Kenapa itu? Motifnya apa gitu? Iya. Ya, saya melihat mungkin ini kemungkinan pertama mungkin ya Iya. mereka bayar. Karena untuk mendekripsi data tadi sulit sekali. Mereka bayar tuh pemerintah. Iya, entah besarnya berapa. Ya. Oke. Mereka bayar, Ya. tapi nanti ke publik bahwa mungkin bilangnya tidak bayar, tapi nanti kemudian berapa hari kemudian kita berhasil recovery nih. Oke. Note-nya dipublish Bang. Jadi brain chipper gini walaupun kelompok Jadi notnya itu tadi jangan lapor polisi. jangan lapor polisi, jangan perbaiki sendiri, Jangan perbaiki sendiri. jangan pakai jasa. Jangan jasa pihak ketiga. Clear 3 Oke. poin. Kalau dilanggar salah satu saja, kita